Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Healthies. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Askia Fajar Hanani dengan NIM C10 2009. Yang kedua Ferdi Bayu Saputra dengan NIM C10 219. Dan yang terakhir Kaitsa Zahira Sofa dengan NIM C10 221. Apakah pandemi belum usai? Seperti yang kita ketahui, COVID-19 berasal dari Wuhan, Cina pada akhir 2019 dan masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 hingga sekarang. Di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat pada awal Maret tahun 2020. Cepatnya penyebaran virus corona menular lewat lendir atau droplet orang yang positif COVID dan terkena orang lain. Lendir itu terkena bisa pada saat bersin, batuk, atau berbicara kemudian terkena orang lain yang negatif. Hingga saat ini penyebaran COVID di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang. 140.000 diantaranya meninggal dunia. Virus COVID varian baru. Virus COVID-19 dikabarkan memiliki mutasi varian baru yang bernama Omicron yang memiliki nama lain yaitu B11529 kini sudah terdeteksi di beberapa negara termasuk Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Kapan pertama kali virus Omicron ditemukan di Indonesia? Yaitu pada tanggal 15 Desember 2021. Virus corona varian Omicron terkonfirmasi positif pertama kali menjangkit satu pasien tanpa gejala asal Indonesia berinisial N, yaitu pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet. Kemenkes juga mendeteksi 5 kasus probable Omicron dan saat ini sedang dilakukan tes genome sequencing-nya. Apa saja sih gejala virus Omicron? Dikutip dari fognews.com, Pusat Pengendalian dan Pencegahan menyatakan bahwa ciri-ciri gejala dari varian Omicron adalah sebagai berikut. Yang pertama, demam atau kedinginan. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, sesak nafas atau kesulitan bernafas. Yang keempat, kelelahan. Yang kelima, nyeri otot atau tubuh. Yang keenam, sakit kepala. Yang ketujuh, kehilangan bau atau rasa. Yang kedelapan, hidung tersumbat atau pilek. Yang kesembilan, mual atau muntah. Dan yang terakhir, diare. Kapan sih kita harus karantina mandiri? Kita harus karantina mandiri ketika mengalami gejala seperti slide sebelumnya, dan jika semakin parah maka sebaiknya langsung dilarikan ke rumah sakit. Yang kedua, setelah bepergian jauh atau ke tempat yang pernah terpapar COVID. Yang ketiga yaitu kontak langsung dengan orang yang pernah terpapar COVID-19. Bagaimana cara pencegahan penularan Omicron? Pihak WHO meminta negara-negara untuk melakukan hal-hal berikut sebagai cara pencegahannya. Yang pertama, meningkatkan upaya peningkatan varian SARS-CoV-2 yang beredar. Yang kedua, mendata secara lengkap database lonjakan penularan. Yang ketiga, melaporkan kasus atau klaster lonjakan penularan. Yang keempat, melakukan penyelidikan lapangan dan penilaian laboratorium. Yang kelima, melakukan vaksin. Yang keenam, memakai masker. Yang ketujuh, menjaga jarak. Yang kedelapan, menghindari keramaian. Dan yang terakhir, memakai masker. Jangan egois. Hanya karena kamu tidak mau mematuhi protokol kesehatan, keluarga dan teman terdekatmu yang terkena imbasnya. Ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang kamu dan orang-orang di sekitarmu. Thank you.